Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar WordPress ya. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan apa sih yang harus kita siapkan untuk belajar WordPress ini ya. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah local server ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita siapkan dulu local server kita agar kita lebih mudah untuk custom website yang akan kita bangun dengan WordPress ya. Seperti itu. Nanti di sini pilihan local servernya bebas ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya atau sesuai dengan yang disenangi ya. Yang pertama ada XAMPP, kemudian ada WAM, ada MAM, terserah ya. Nah, namun di sini saya pribadi menggunakan XAMPP. Kalau teman-teman mau menggunakan XAMPP juga, nanti silakan sesuaikan ya. Nanti kita akan coba belajar gimana cara downloadnya dan bagaimana cara installnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah text editor. Nah, tadi kan sebelumnya disinggung bahwa untuk belajar WordPress ini kita tidak perlu ngoding ya. Nah, namun alangkah baiknya jika kita menyediakan untuk text editor ya. Karena kalau misalnya kita mau online kan website kita yang tadinya kita kerjakan di lokal, nah kita akan memerlukan beberapa settingan untuk bisa di-online kan ya, atau bisa untuk di-upload ke hosting kita ya. Nah, nanti di sini beberapa pilihan text editor ya, bebas terserah teman-teman mau pilih yang mana, sukanya text editor yang mana boleh ya. Mau Sublime Text boleh, Visual Studio Code boleh, kemudian Notepad++ boleh, terserah ya. Nah, namun di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, saya ada dua yang biasa saya gunakan, yang pertama Sublime Text atau Visual Studio Code. Nah, namun sekarang lebih seringnya Visual Studio Code ya. Nanti silakan kalau misalnya teman-teman mau install Visual Studio Code, nanti saya juga lihatkan cara installnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah platform WordPress itu sendiri ya. Nanti di sini ada dua pilihan, teman-teman mau menggunakan yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, nanti silakan pilih, bebas ya. Nah, fiturnya sama, cuma bahasanya aja yang beda. Nanti kalau misalnya teman-teman lebih familiar dengan bahasa Inggris, nah maka downloadnya yang bahasa Inggris. Nanti linknya itu seperti ini, wordpress.org ya. Nah, kalau misalnya untuk Indonesia, linknya adalah id.wordpress.org ya. Nah, namun di sini ketika kita akses wordpress.org sini, nanti kita juga akan direkomendasikan kalau kita mau bahasa Indonesia, maka nanti kita bisa klik menu yang ada di bawah sini nantinya ya. Nah, nanti ini bebas terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, nanti kemungkinan saya lebih ke bahasa Inggris nanti ya. Meskipun kita bahasa Inggrisnya kacau, tapi tidak mengapa ya, kita akan coba belajar membiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, namun kalau teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia juga tidak masalah ya. Oke, jadi saya rasa ada tiga itu yang harus kita siapkan. Yang pertama tadi local server kita, kemudian yang kedua text editor, lalu yang ketiga platform WordPress kita ya. Oke, kita coba lanjut ke download local server dulu ya. Silakan teman-teman buka web browsernya ya. Oke, kalau sudah sampai di sini ya, kita masuk ke google.com, kemudian kita mau download local server. Misalnya di sini kita akan menggunakan XAMPP, maka silakan teman-teman ketikkan download XAMPP ya. Nah, silakan teman-teman klik aja, nanti kita akan diarahkan ke domain apachefriends.org ini. Silakan teman-teman klik aja download XAMPP ini. Nah, nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan sistem operasinya ya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, maka silakan teman-teman pilih yang ini salah satunya. Kemudian kalau Linux yang di sini, kalau Mac maka di sini, seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP untuk Windows ya. Nah, nanti di sini silakan teman-teman download yang versi 7.3.30 di sini ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah melakukan instalasi ya. Di sini saya sudah install. Nah, ini ya, ini tampilan XAMPP saya.
Nah, namun tidak masalah ya, namun tidak masalah kalau misalnya kita berbeda versi. Di sini saya sepertinya yang versi 7.2 kalau nggak salah. Nah, di sini sudah versi 7.3. Silakan teman-teman download, tidak masalah ya. Beda sedikit tidak masalah. Kemudian nanti silakan teman-teman download. Kalau sudah di-download, ukurannya itu 158 MB ya. Kalau sudah di-download nanti cara installnya seperti ini ya. Nah, jadi saya tidak nunjukin langsung instalasinya. Nah, namun di sini saya menggunakan dari website Negoster ya. Nah, nanti cara install XAMPP di Windows. Nah, ini caranya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah download, tinggal klik 2 kali aja aplikasinya atau instalasinya. Nah, nanti dia akan modelnya seperti ini. Kemudian nanti tinggal tekan tombol next saja ya. Lalu di sini kita tidak perlu setting, langsung next saja. Nah, kemudian di sini nanti kita disuruh pilih lokasi ya, atau local disk yang akan kita letakkan file local server kita. Nah, defaultnya adalah di C ya. Nah, nanti terserah teman-teman. Kalau misalnya mau di C juga tidak masalah, diikutin aja. Kalau misalnya mau di local disk yang berbeda juga tidak masalah ya. Kalau saya pribadi saya letakkan local server ini di local disk E ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya terjadi sesuatu kemudian hari, misalnya crash atau apa di sistem operasi kita, maka web server kita atau local server kita tidak masalah ya, tidak terjadi masalah karena kita simpannya di local disk E. Nah, namun itu pilihan. Kalau teman-teman mau pilihnya di local disk C juga tidak masalah ya. Nah, kalau sudah di sini tekan next. Dan nanti teman-teman akan tunggu ya, nanti ada loading seperti ini ya. Nanti di sini tekan next lagi, nanti loadingnya seperti ini sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah di sini kita lihat tampilannya seperti ini, tinggal finish saja. Nah, kalau sudah finish maka teman-teman akan temukan sama seperti ini ya. Nah, nanti tinggal di start aja ya, Apache-nya dan MySQL-nya di start ya. Nah, awalnya nanti kan begini ya. Nah, di sini dia posisinya mati. Nah, nanti kita tinggal klik aja start. Nah, jadi setiap kali kita mau jalankan web server kita atau local server kita, maka kita harus menjalankan Apache dan MySQL ini ya. Nah, kalau sudah di close saja tidak masalah, seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk instalasi local server atau XAMPP kita ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, kita akan install text editor ya. Nanti silakan teman-teman download aja, misalnya download VS Code ya. Nah, nanti silakan teman-teman download. Nah, ini di sini ada linknya ya. Kita akan diarahkan ke kode.visualstudio.com ya. Nanti silakan teman-teman akses saja, download Visual Studio Code-nya. Nah, nanti di sini sama ya, kita disuruh pilih, kita mau pilihnya sistem operasi apa, misalnya Windows atau Linux atau Mac ya. Nah, misalnya di sini Windows, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Diklik aja, nanti kita akan download. Nah, terus cara installnya itu seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita download, tinggal kita klik next saja ya. Jadi aplikasinya, instalasinya kita klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini, kita klik I accept ya, kemudian next, lalu nanti di sini pilih lokasi folder, kita abaikan aja, langsung aja next, tidak masalah. Di sini next lagi, kemudian di sini kita bisa langsung next, lalu install ya, install. Nah, nanti kita disuruh tunggu beberapa saat ya, tidak lama. Nah, kalau sudah nanti modelnya seperti ini, kalau sudah finish ya. Nah, nanti tampilannya tuh seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah install juga Visual Studio Code-nya, jadi saya tidak ulangi install ya. Saya cukup cari caranya di Google gimana untuk lihatkan teman-teman. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini adalah Visual Studio Code. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah text editor kita nantinya. Kalau teman-teman mau pakai Sublime Text tidak masalah ya. Nah, ini juga kita bisa lihat. Nah, di sini contoh untuk Sublime Text. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Jadi itu hanya pilihan ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan download untuk platform WordPress-nya ya. Silakan teman-teman ketikkan download WordPress ya, WordPress. Nah, maka nanti kita diarahkan ke sini,
ke wordpress.org. Silakan teman-teman klik download aja. Nah, di sini ya. Nanti kita diarahkan, kita coba masuk ke sini dulu ya. Kita masuk ke halaman utamanya dulu, wordpress.org. Nah, nanti di sini yang saya katakan tadi ya, WordPress is also available bahasa Indonesia. Kalau kita mau pilih bahasa Indonesia, silakan teman-teman klik ini ya. Nanti dia akan arahkan ke domain id.wordpress.org. Nah, nanti silakan teman-teman klik gunakan WordPress ya. Nah, kalau untuk bahasa Inggris tinggal klik get WordPress ini ya. Nah, nanti kita diarahkan ke halaman yang tadi, halaman download ya. Nah, nanti kita tinggal ke bawah. Nah, nanti kita di sini tinggal klik download WordPress ya. Sekarang versi terakhirnya adalah versi 5.8.1. Silakan teman-teman klik. Nah, nanti kita diarahkan ke sini ya. Ini adalah downloadnya. Kemudian ukurannya adalah 15,73 MB. Silakan teman-teman download aja. Oke, kalau sudah, kita coba langsung lihat di mana lokasi foldernya ya. Nah, ini ya. Di sini sudah ada WordPress versi 5.8.1.zip yang sudah kita download ya. Jadi sampai sini kita sudah berhasil menyiapkan kebutuhan kita ya. Kebutuhan belajar WordPress kita sudah berhasil menyiapkan yang pertama local server, kemudian yang kedua text editor, dan yang ketiga platform WordPress kita ya. Jadi kita sudah berhasil menyiapkan kebutuhan belajar kita. Nah, jadi saya rasa di video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan untuk instalasi WordPress-nya ya. Nah, jadi semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.